Bismillahirrahmanirrahim. Eh Darsun al-yaum. Di sini ada namanya halaqah Arabiyah atau perkumpulan Arab karena nggak ada bahasa di situ harusnya halaqatul lugatil Arabiyah. Tetapi kita sebut halaqah Arabiyah. Al-halaqatul Arabiyah itu artinya kita belajar atau perkumpulan bahasa Arab. Oke? Taib. Fil awalan kulla syai' setiap sesuatu itu ketika ketika kalian amaman nas di depan orang, ketika kalian aliqa ma'an nas, ketika bertemu orang, ketika ta'aruf ma'an nas, sebentar ini masih ada yang nyala ya ininya. Apa artinya ta'aruf? Ta'aruf, Perkenalan. perkenalan, at-ta'aruf ma'al insan, at-ta'aruf ma'al asdiqa, aduh ini tar suaranya. Di mute ya, yang enggak ini ya. Tolong. Hmm. Oke, ketika ta'aruf, ketika silaturahim sama orang, ketika amaman nas, antum amaman nas, al-i'lan amaman nas, kalian lagi ngumumin sesuatu di depan manusia, pasti yang paling pertama itu salam, oke? Salam assalam wat tahiyyah. Assalam wat tahiyyah. Salam dan perkenalan. Wal muqaddimah atau pengawalan sesuatu. Di sini ada sapaan yang paling utama, yang paling sering, dan harus kalian dasar tahu, yaitu sapaan ketika bertemu. Oke? Di situ ada sapaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Kita disunahkan untuk mengucapkan salam ketika bertemu orang. Dan menjawabnya itu wajib kita menjawab ketika ada orang salam. Oke? Assalamualaikum. Jawabannya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kalau disingkat atau kalau mau yang ininya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya eh tempat keluarnya suara dalam bahasa Arab itu kalian harus tahu. Nanti kelas tambahannya di luar kelas ini nanti saya akan ajarkan tempat keluarnya suara. Bahasa Arab itu ada di mana sih? Ketika kita bilang ha, ketika bilang ha, ketika bilang a, ketika bilang a, itu nanti kita ajar di kelas tambahan karena tidak termasuk materi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijabah. Al-ijabah hiya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang pertama, sobahul khair. Sobahul khair. Apa artinya sobahul khair? Selamat pagi. Selamat Oke. pagi. Saya catat di sini. Sobahul khair itu artinya selamat pagi. Oke, ketika kalian bertemu orang dimanapun itu, ketika waktu pagi, kalian sapa, sobahul khair, selamat, selamat pagi. Sobahul khair itu artinya selamat pagi. Sobahun artinya pagi. Pagi. Oke, al khair, apa arti al khair? Baik, Khair baik itu saja. kebaikan. Baiklah. Oke, suka ada tuh di azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Apa artinya? Lebih Sholat baik. Itu lebih, Lebih itu baik, lebih baik bagus. daripada tidur. Sobahul khair itu artinya kalau di apa? Kalau secara bahasa itu artinya pagimu lebih baik atau semoga pagimu lebih baik. Itu bentuk doa. Tapi bisa diartikan juga kita menyapa ketika di pagi hari, yaitu sobahul khair, selamat pagi artinya. Atau itu bentuk doa bagi kita mengucapkan kepada saudara kita. Sobahul khair, semoga pagimu dalam keadaan baik atau semoga pagimu lebih baik dari pagi kemarin. Oke, sobahul khair artinya selamat pagi. Oke, atau secara bahasa itu artinya pagimu lebih baik atau pagimu baik. Pahim tum? Pahim. Nah, Hmm.
Oke, Fahimna. kalau saya bilang fahimtum, nanti jawabnya fahimna. Fahim. Atau kalau saya bilang fahimta, fahimtu. Fahim tuh. Oke, bagus. Oke, sekarang di sini ada jawabannya. Kalau kita mendengar sobahul khair, ada orang mengucapkan sobahul khair, nanti kita ada jawabannya. Jawabannya itu yaitu sobahun nur. Sobahun nur. Apa artinya nur? Cahaya. Cahaya. Sobahun nur artinya pagimu bercahaya atau pagimu semoga diterangi oleh Allah, atau kita sebut pagimu itu Pagi yang bersinar. bersinar, pagimu bersinar, pagimu cerah, pagimu indah. Oke, semoga pagimu indah. Itu juga bentuk jawaban atas doa yang dia sampaikan tadi. Sapaan atau doa yang sampaikan tadi. Sobahul khair. Nanti jawabnya sobahun nur. Sobahun nur artinya selamat pagi juga. Untuk jawaban sobahul khair. Oke, kalau aqulu ilaikum assalamualaikum sobahul khair. Jawabannya apa? Waalaikumsalam. Sobahun nur. Sobahun nur. Sobahul khair. Sobahun nur. Sobahun nur. Oke. Toyib. Al-an nastamir. Al-an artinya sekarang. Apa artinya al-an? Sekarang. 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 Nah, contoh misalnya al-an as-sobah. Apa artinya? Sekarang pagi. Sekarang pagi. Al-ana artinya sekarang. Oke. Taib. Al-an nastamir. Nastamir artinya sekarang kita lanjutkan. Naharun. Apa artinya naharun? Siang hari. Siang hari. Bagus. Naharuka. Naharuka itu artinya kepemilikan. Atau domir yang menyambung sama kata benda. Ini kata benda. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada 3 ya. Ada kata benda, ada kata kerja, ada kata bantu. Istilahnya, kata benda itu namanya isim. Kata kerja namanya fi'il. Kata bantu namanya harf. Oke? Namanya harf. Nah, Harun itu kata benda, isim. Isim itu kalau nyambung sama kata ganti atau domir, istilahnya dalam bahasa Arab, itu menjadi kepemilikan. Oke? Itu dia akan menjadi kepemilikan. Naharuka itu naharun, oke? Jadi kafnya di 2 huruf ini, di naharun ini ada 2 huruf. Ada 2 kalimat. Ada 2 kalimat. Ada naharun, ada 2 kata, ada naharun sama ka. Jadi naharuka itu siangmu. Siangmu. Naharuka itu ada siangmu. Oke, apa bahasa Arabnya pulpen? Kolamun. Kalau pulpenmu apa berarti bahasa Arabnya? Kolamuka, seperti itu. Kalau apa bahasa Arabnya masjid? Masjidun. Kalau masjid milikmu apa bahasa Arabnya? Masjiduka. Oke. Kalau misalnya bahasa Arabnya rumah apa? Baitun. Kalau rumahmu? Baituka. Seperti itu. Jadi naharuka itu artinya siangmu. Oke? Siangmu. Oke. Baik. Naharuka sa'idun. Apa artinya sa'idun? Bahagia. Oke. Ini juga bentuk doa. Naharuka sa'idun. Semoga siangmu bahagia. Atau semoga siangmu penuh kebahagiaan. Oke. Naharuka sa'idun itu artinya selamat siang. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Atau kalau diartikan secara bahasa itu artinya siangmu bahagia. Oke, siangmu bahagia. Semoga siangmu bahagia. Oke. Lalu jawabannya itu sa'idun mubarak. Apa mubarak artinya? Berkah. Penuh berkah. Berarti siangmu penuh keberkahan. Siangmu bahagia dan penuh keberkahan. Atau bahagia dan penuh keberkahan. Oke, atau artinya itu selamat siang juga. Oke. Berarti naharuka sa'idun jawabnya apa? Sa'idun mubarak. Sa'idun mubarak. Naharuka sa'idun mubarak. Sa'idun mubarak. Sobahul khair. Sobahun nur. Naharuka sa'idun mubarak. Sa'idun mubarak. Oke. Nah, perlu digarisbawahi. Di sini yang untuk ka. Di dalam bahasa Arab itu
Kata ganti, kalau di dalam bahasa Indonesia kan kata ganti itu cuma kalau kita bilang kamu, dia untuk umum. Untuk kamu laki-laki, kalau enggak kamu perempuan. Maka misalnya kamu ganteng. Kita kamu enggak bakal tetap kamu, enggak bakal jadi kama atau kami. Oke? Anta. Nah, kalau di dalam bahasa Arab, itu ka itu tadi untuk kepemilikan kamu laki-laki. Tapi kalau kalian mengucapkan kepada perempuan, jadinya ki. Oke? Coba contoh misalnya di sini ada perempuan misalnya bunga misalnya. Di sini ada bunga. Kalau kita pengen mengucapkan selamat siang kepada bunga, berarti kita bilangnya naharuki sa'idun. Oke? Naharuki sa'idun. Bukan ka, tapi ki. Oke? Kalau kita ingin mengucapkan kepada perempuan, pakainya ki. Naharuki sa'idun, sa'idun mubarak. Atau kalau kita bilang ke laki-laki, naharuka sa'idun, sa'idun mubarak. Bagus. Sekarang masaun. Apa artinya masaun? Iya, sore. Sore. Oke. Berarti masaul khair itu sama pengucapannya dengan sobahul khair. Selamat sore. Berarti soremu penuh, soremu lebih baik. Masaun nur sama, soremu bercahaya. Selamat sore juga. Oke. Berarti kalau ada yang mengucapkan masaul khair, jawabannya apa? Masaun Nur. Masaul khair. Masaun nur. nur. Masaul khair. Masaun nur. Oke, mumtaz. Oke, sekarang di sini ada lailatuka. Lailatuka sa'idah. Di sini ada ta marbutoh, nanti kita jelaskan. Lailatuka sa'idah itu artinya selamat malam. Malam. Oke. Lailatuka sa'idah ini bentuknya sama seperti naharuka sa'idun. Ada perbedaan nggak antara sa'idun sama sa'idatun? Ada. Perbedaannya di situ ada tak marbutoh. Kenapa ada tak marbutoh? Karena dari lailatun ini. Oke. Lailatunnya itu ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang bulat itu ada titik 2 di atasnya. Kalau tak maftuhah atau tak terbuka itu seperti ini. Kalau tak marbutoh yang bulat itu ada titik 2. Nah, kalau satu isim ada tak marbutoh itu tersebut, kan? Kalau salah satu kata benda ada tak marbutoh yang seperti itu, maka isim setelahnya itu akan selalu mengikuti. Oke? Oke, contoh di Al-Quran. Misalnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Radiyatan mardiyun apa radiyatan mardiyah? Radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Oke, maka di situ radiyatan mardiyah. Dia tan depannya, karena tan depannya, maka depannya ngikutin lagi tan. Oke. Nah, dari situ kalau satu isim ada tak marbutohnya, maka isim setelahnya kalau dia sama keadaannya, maka dia akan tak marbutoh lagi setelahnya. Oke? Paham ya? Kalau lailatuka sa'idah, berarti di situ karena lailatun ada tak marbutohnya, maka sa'idatunnya tuh ada tak marbutoh lagi depannya. Oke? Lailatuka sa'idah, jawabannya apa? Sa'idatun mubarakah. Lailatuka sa'idah, Sa'idatun mubarakah. Selamat malam juga. Oke? Jadi sa'idatun mubarakah itu artinya selamat malam juga. Oke? Lailatuka sa'idah, sa'idatun mubarakah. Nah, di situ lailatun artinya malam. Oke, ada di Al-Qur'an. Lailatul Qadri. Berarti Lailatul Qadri apa artinya? Malam mulia. Atau malam qadar. Okay? Malam yang mulia. Malam Lailatul Qadar. Oke? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah, di situ nanti lihatnya. Lailatun artinya malam. Malam qadar. Malam qadar ya. Taib. Lailatuka sa'idah, sa'idatun mubarakah. Oke, kalau sekarang saya mau mulai pelajaran, saya bilang lailatuka sa'idah, jawabannya apa? Sa'idatun mubarakah. Sa'idatun mubarakah. Oke, lailatuka sa'idah, sa'idatun mubarakah.
sa'idatun mubarakah. Jangan bilang sa'idah. Kalau sa'idah beda ya. Tapi kalian harus bilang sa'idah. Oke? Suaranya duluan a dulu baru a. Bedanya tuh. Sa'idatun. Coba sa'idatun. 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 Oke. Lailatuka sa'idah. Sa'idatun. Sa'idatun mubarakah. Oke. Di sini ada yang suaranya agak ngerebek ya. Sebentar. Oke. Kita lanjut ya. Di bawahnya ada ucapan selamat malam juga. Tapi dia diucapkan dengan kata kerja. Oke? Diucapkan dengan kata kerja. Tusbahu, di situ ada tusbihu, maaf. Harusnya tusbihu. Tusbihu itu salah ya harokatnya. Tusbihu itu artinya ada doa. Ada doa ketika pagi kalian sering baca. Allahumma, ada yang hafal nggak? Allahumma bika asbahna. Ada yang hafal? Aduh, ini. Wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika Allahumma bika asbahna. Oke? Ya Allah, kami asbahna. Apa asbahna artinya? Memasuki waktu pagi. Masuki waktu pagi. Oke? Nah, itu sebelahnya. Atau kita istilahnya dalam bahasa Arab itu fi'lul madhi. Apa? Fi'lul madhi. Fi'lul madhi itu kata kerja yang telah terjadi. Ingat ya, kata kerja yang sudah lalu, lampau. Oke? Nah, sebelahnya ada namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja yang akan dilakukan atau yang sedang dilakukan. Akan dilakukan. Nah, tusbihu ini dia bentuk fi'il mudhari dari asbaha. Asbaha yusbihu. Asbaha yusbihu. Nah, tusbihu itu untuk kamu. Berarti tusbihu ala khairin. Tusbihu berarti artinya apa? Kamu masuki waktu pagi. Bagus. Kamu masuk waktu pagi. Asbaha yusbihu. Tusbihu itu kamu masuk waktu pagi. Paham? Oke. Tusbihu ala khairin. Ala itu kata bantu. Ala khairin. Kamu masuk waktu pagi. Kamu masuk waktu pagi dalam keadaan baik. Ala khairin. Ala khairin. Atau dalam keadaan lebih baik. Kamu masuk waktu pagi dalam keadaan lebih baik. Lebih baik. Nah, itu coba. Kalau kalian mengucapkan, kamu masuk waktu pagi dalam keadaan baik. Itu pengucapan untuk pagi hari atau malam hari? Pagi. Kan udah belum masuk waktu pagi kan? Sudah. Tusbihu ala khairin. Kamu masuk waktu pagi dalam keadaan baik. Kamu masuk waktu pagi dalam keadaan baik. Itu selamat malam atau selamat pagi kira-kira pasnya? Pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Malam. Tusbihu itu Malam. Jadi gini ya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu ada dua pengucapan selamat malam itu. Ada good night sama good evening. Oke? Kalau good evening itu dia untuk selamat malam. Tapi good night itu lebih condong ke selamat malam tapi untuk orang yang mau pergi tidur. Nah, tusbihu ala khairin ini sama seperti good night. Atau artinya kamu masuk arti dalam bahasanya kamu masuk waktu pagi dalam keadaan baik. Atau selamat malam bagi orang kita misalnya bikin status nih untuk tidur istri atau untuk pasangan kalian misalnya. Kalian bilang tusbihu ala khairin. Selamat malam. Selamat malam. Jadi kita mengucapkan untuk orang yang melihat status kita. Oke, untuk orang yang melihat status kita, status di WA misalnya, atau orang yang pengen kita berpisah dengan kita, tusbihu ala khairin. Kamu masuk waktu pagi dalam keadaan baik, atau itu ucapan selamat malam bagi
yang mau tidur, kayak gitu. Paham? Paham. Kayak gitu. Akan ya. Atau selamat malamnya lebih condong ke mau tidur. Selamat tidur. Ya, oke, selamat tidur. Kita bilang selamat tidur bisa. Tapi bisa juga diucapkan selamat malam tapi untuk selamat tidur gitu. Paham ya? Iya, paham. Selamat malam untuk perpisahan berarti. Betul, selamat malam untuk perpisahan. Oke. Nah, kalau bertemu berarti pakainya Lailatuka Sa'idah. Tapi kalau mau berpisah atau udah selesai ngobrol atau lain-lain, kita bilangnya tusbihu ala khairin. Tusbihu ala khairin. Oke. Nah, sekarang jawabnya apa? Jawabnya tobat Lailatuka. Oke, tobat. Tobat itu ada turunan dari katanya toyib. Apa artinya toyib? Baik. Oke. Tobat itu bentuk kata kerjanya. Oke. Tobat Lailatuka. Semoga malamu baik. Semoga malamu baik. Atau artinya selamat malam juga. Selamat malam juga. Itu untuk jawaban orang yang mendapat ucapan tusbihu ala khairin. Oke. Nah, nanti setelah selesai nih bikin habis kelas ini, setelah selesai bikin status tusbihu ala khairin. Oke. Semoga kalian semua yang melihat statusku dalam keadaan baik atau selamat tidur untuk semuanya. Kayak gitu ya. Nah, sekarang ada lagi. Nah, di sini bawahnya ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan itu untuk mengucapkan selamat datang. Selamat datang. Misalnya ada orang ahlan wa sahlan. Nah, kayak kalau orang mau ini tuh, kalau orang Arab atau orang siapa misalnya, atau tamu misalnya, kita baru belajar nih bahasa Arab malam ini misalnya. Nanti besok ada tamu ke rumah, bilang ahlan wa sahlan. Itu selamat datang. Ahlan wa sahlan itu selamat datang. Nanti kalian bisa tambahkan dengan tempat atau misalnya bisa tambahkan dengan tempat. Misalnya ahlan wa sahlan fi baiti misalnya. Selamat datang di rumahku. Ahlan wa sahlan fi maktabi misalnya. Maktabun itu artinya ini, kantor. Sebentar, ini ada yang kesusahan untuk masuk sebentar ya. Aduh, kenapa ini? Tadi masuknya susah nggak? Enggak. Tuh ini ada masalah. Teman kita yang belum bisa masuk. Penuhan mungkin. Enggak, ini apa? Ini apa? Bisa untuk 100 lebih. Bahkan 200 ya. Afwan mau tanya. Tafadhol. Kenapa kok nggak pakai marhaban? Nah, bisa ditambahkan marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Oke. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Oke. Selamat datang. Selamat datang. Marhaban juga artinya selamat datang juga. Iya, aku minta tolong angkatin galon, nggak diangkatin. Kalau misalnya telepon gitu pakainya ahlan atau marhaban? Bisa ahlan, bisa marhaban, bisa ahlan wa sahlan wa marhaban juga bisa. Oke? Tayyib, jazakallahu khairan. Nah, kayak gitu ya. Oke, di situ bisa marhaban. Marhaban itu selamat datang. Oke? Marhaban ya Ramadan. Sering dengar kan? Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Nah, bisa juga kalau ahlan wa sahlan itu kalau kita menyambut sesuatu zat, suatu orang atau lain-lain, pakainya ahlan wa sahlan. Tapi kita kalau menyambut yang bukan zat kayak Ramadan atau misalnya kayak gitu ya, yang misalnya bukan orang, tapi bisa juga dipakai untuk orang kalau marhaban. Nanti berarti yang membedakan itu makhluk hidup ya? Gimana? Yang membedakan itu makhluk hidup dan bukan makhluk hidup. Ya, seperti itu. Tapi kalau marhaban itu dia untuk apa aja bisa. Tapi lebih kalau yang ahlan wa sahlan itu harus ke makhluk hidup. Karena itu suatu kalau diartikan itu ahlan wa sahlan itu kamu datang ahlun. Apa arti ahlun? Keluarga. Kamu datang kepadamu, saya anggap keluarga. Ahlan wa sahlan. Wa sahlan apa artinya sahlun?
Mudah. Udah. Wahalal ta sahlan. Maka saya akan mudahkan semua urusanmu. Jadi kalau kalian bilang ahlan wa sahlan itu berarti orang yang kalian sambut itu kamu anggap sebagai keluarga, dan jika dia punya kesusahan kamu ingin membantunya. Seperti itu. Oke? Ahlan wa sahlan. Wa marhaban. Itu juga suatu bentuk doa. Marhaban juga selamat datang ya. Sama makhluk hidup, tapi kalau hewan juga ahlan wa sahlan. Ahlan wa Bisa sahlan. kucing, Ahlan gitu. wa sahlan ya kitun. Ke kucing misalnya. Marhaban Bisa aja. juga selamat Bisa datang. aja. Nah, begitu. Kalau itu. Mau misalnya mau ngasih makan nih, ada kucing datang. Ya kitto, ya kitti misalnya, ya kittun. Ahlan sambil dikasih makan. Dikasih makannya bisa kayak gitu. Ahlan. Kamu anggap sebagai peliharaan. Oke? Silakan. Kayak gitu. Ahlan wa sahlan arti selamat datang. Nah, tadi ada yang tanya, bisa ditambah marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaban pakai wa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang. Oke? Pasti yang sering didengar itu marhaban. Oke? Atau bisa satu aja. Ahlan wa sahlan. Atau marhaban, ta'al, marhaban. Selamat datang. Sini. Nah, bisa tuh kayak gitu. Ahlan wa Kalau sahlan. bukan wa marhaban artinya itu tidak ganda nanti artinya. Apanya? Artinya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan itu selamat datang, marhaban juga selamat datang. Tapi dia kalau dibahasakan itu beda-beda artinya. Oke? Tadi ahlun itu keluarga, sahlun itu mudah, marhaban itu kami menyambutmu. Selamat datang dan sambutan untukmu. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Seperti itu ya. Marhaban juga untuk jawab telepon. Halo, gitu marhaban. Ya. Kalau jawab telepon saya, Assalamualaikum ya Syekh, marhaban. Madza turid? Nah, kayak gitu. Oke. Marhaban. Madza turid? Ahlan. Nah, kayak gitu. Kaitannya tadi kalau makhluk hidup kan ahlan wa sahlan. Tapi selain makhluk hidup kan marhaban, seperti marhaban ya Ramadan. Tapi Betul. tadi kok misalnya dengan guru kita kan ya Syekh marhaban, itu bagaimana ini? Bisa. Jadi marhaban itu dia yang untuk makhluk hidup dan yang non makhluk hidup. Tapi kalau ahlan wa sahlan itu lebih tepat dan dipakainya untuk makhluk hidup. Tapi marhaban itu bisa dipakai untuk apa aja? Marhaban lebih umum gitu ya. Lebih umum, betul. Marhaban lebih umum. Kalau untuk pembicaraan di telepon biasanya yang lazim itu marhaban. Yang lazim itu marhaban yang sering kebanyakan. Tapi kalau misalnya orang lagi ngomong curhat kesusahan ke kita nih misalnya. Labas, ahlan wa sahlan gitu. Nah, kalian bisa tuh seperti itu. Saya welcome gitu artinya. Saya terbuka untukmu kayak gitu. Selamat datang bisa juga kayak gitu. Saya terbuka untuk saya akan membukakan jalan lain-lain kayak gitu. Ya marhaban. Ya marhaban, Anda bisa kayak gitu. Ustadz, kalau lailuka itu bisa juga dipakai nggak? Lailuka sa'idun. Apa? Lailuka sa'idun. Pakainya lailatun aja. Ada dua ya, ada lailun sama lailatun. Tapi lailatun tuh lebih ke malam. Kalau lailun tuh ada bedanya antara lailun sama lailatun. Pakainya lailatun aja. Bebas untuk muzakkar muannasnya gitu, Ustaz ya. Oke, cukup? Ada pertanyaan lagi? Cukup. Ada Pak. Halo Ustaz. Nanti Halo. ya. Ini untuk sapaan ini untuk mufrad apa jamak? Ini untuk mufrad dulu. Nanti untuk jamaknya nanti saya jelaskan di kitab pelajaran domir. Oke? Karena kalau kita mufradnya sudah tahu, pasti nanti dalam pengubahannya kita kalau udah belajar domir kita akan tahu. Oke, Ustaz. Nah, Ustaz. oke. Ahlan bik. Nah, ahlan bik. Kalau ada yang bilang ahlan wa sahlan, ahlan bik. Ahlan bik itu kamu juga saya anggap sebagai keluarga. Ahlan wa sahlan, sini saya selamat datang. Selamat datang. Ahlan bik itu selamat datang juga. Tapi kalau secara bahasa ahlan wa sahlan, kamu saya anggap sebagai keluarga. Ahlan bik. Kamu juga saya anggap sebagai saudaraku atau saudara atau keluargaku. Oke? Ahlan bika itu artinya selamat datang juga artinya. Welcome juga misal. Datang juga. Nah, ini semua orang Arab memakai ini. Ahlan wa sahlan, ahlan bik.
Walaupun ada yang bilang Arab itu ada Arab Amiyah lah atau ada Arab Fusha lah, tapi ini semua dipakai ahlan wa sahlan atau ahlan bik. Oke, sekarang yang paling umum lagi ada kaifa haluka. Oke, kaifa itu artinya bagaimana, tapi kaifa itu dia akan selalu menanyakan tentang kabar. Akan selalu menanyakan tentang kabar. Kaifa. Bisa nggak halukanya diganti? Bisa. Misalnya kaifa ummuka. Berarti kaifa ummuka tuh nanyanya apa? Bagaimana kabar ibu? Bagaimana kabar ibumu? Bagaimana kabar ibumu? Artinya. Atau kaifa zaujatuk. Apa? Kaifa zaujatuk. Nah, misalnya kaifa zaujatuk atau kaifa ibnuk. Bagaimana keadaan anakmu? Tanpa kalian bilang hal. Tapi hal kaifa itu akan selalu menanyakan tentang hal. Hal itu keadaan. Oke? Misalnya kaifa baituka? Bagaimana keadaan rumahmu? Misalnya rumahnya habis direnovasi misalnya. Kaifa baituka al'an? Bagaimana keadaan rumahmu sekarang? Baiti jayyid, mumtaz. Baiti thayyib. Baiti kabir. Kayak gitu. Nanti kalian sebutkan keadaannya. Keadaan rumah kalian. Oke. Nah, sekarang yang paling umumnya kaifa haluka. Haluka itu keadaanmu. Kaifa haluka artinya bagaimana Halun. kabarmu, bagaimana keadaanmu. Oke. Kaifa haluka? Jawabnya alhamdulillah, bisa. Alhamdulillah ana bi khair. Ana bi khair. Ya, alhamdulillah saya baik. Atau ana bi khairin walhamdulillah. Atau saya dalam keadaan baik, alhamdulillah. Bisa. Oke, kalau ada pertanyaan kaifa haluka, jawabnya Alhamdulillah ana bil khair. Ana bi khairin walhamdulillah. Atau bisa alhamdulillah aja langsung. Kaifa haluka? Alhamdulillah. Alhamdulillah boleh berarti. Alhamdulillah. Oke. Nah, saya akan ganti saya pakai tamam. Tamam itu artinya oke. Oke, tamam? Tamam. Taib. Kaifa haluka? Ana bi khairin alhamdulillah. Tamam. Hakaza. Ana bi khair alhamdulillah. Bagaimana keadaanmu? Bi khairi walhamdulillah. Gimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Kaifa haluka? Ana bil khairin. Ana bi khairin alhamdulillah. Au taqulu alhamdulillah, atau kalian bilang alhamdulillah. Cukup seperti alhamdulillah. Nah, jadi ana bi khairin itu karena saya dalam keadaan baik. Jadi keadaan baiknya dulu disebutkan, baru bertahmid kepada Allah. Oke, harusnya alhamdulillah ana bi khairin. Tapi kalau karena kalian ingin dimajukan ana bi khairinnya ana bi khairin walhamdulillah, maka di depan itu untuk menegaskan bahwasanya kamu dalam keadaan baik. Misalnya ada pertanyaan lagi? Ya, tanya. Misalnya menanyakan kabar dia. Kaifa hal itu nanti pakainya domir. Domir itu istilah kata ganti. Oke? Domir itu kata ganti. Nanti kita ada mungkin pertemuan kelima nanti. Pertemuan kelima hari Jumat kita akan belajar tentang domir, perubahannya. Oke? Jadi karena mindset saya kan masih ini, Pak Us. K itu kan dalam angan itu masih bukan kamu, tapi masih dia gitu. K itu kamu, haluka itu K-nya kamu. Jadi kalau misalnya kaifa haluhu, berarti misalnya pakainya kaifa haluhu untuk dia. Kaifa haluhu untuk bagaimana keadaan dia. Atau kalian sebutkan zohirnya. Kan ada isim zohir, ada isim domir. Kalau isim zohir berarti sebutkan orangnya. Misalnya bagaimana keadaan Ali? Apa bahasa Arabnya? Kaifa halu Ali. Atau kaifa Ali bisa. Oke, kaifa Ali? Bagaimana keadaan Ali? Atau kaifa halu Ali? Bagaimana keadaan si Ali? Khair. Huwa bi khair, bilang. Huwa bi khair, alhamdulillah. Huwa bi khair. Huwa bi khairin, alhamdulillah. Oke, paham tum? Ya.
Oke, Toyib. Ustaz, Fahimna. ini ada ini Ustaz. Kalau dialog ini cocoknya huruf yang akhir itu dimatikan apa bagaimana? Contoh. Oke. Setiap bahasa Arab, setiap bahasa Arab itu memang harus disukunkan kalau kita terakhir. Kalau kita baca terakhir kita sukunkan. Oke. Kaifa haluk? Karena kita lagi belajar maka saya ucapkan harokatnya. Tapi dalam penggunaan bukan harus. Itu kebanyakan orang Arab pasti disukunkan akhirannya. Oke? Kayak misalnya sobahul khair, ahlan wa sahlan, kaifa haluk, atau kaifa haluka boleh. Kaifa haluk itu yang lebih umum dipakai. Kaifa haluk. Okay. Di dalam baca Quran, ketika wakaf kita sukunkan atau enggak? Disukunkan. Oke? Kecuali ada yang tidak disukunkan. Ketika tanwin fathah tanwin misalnya. Jadinya mad iwad. Nah, jadi kalau di situ Ustaz, ada juga sebagian Ustaz ngomongnya kan kef hal katanya. Itu gimana itu Ustaz? Iya, memang seperti itu. Jadi di ini disukunkan kaifa haluk. Bukan luknya Ustaz. Nah, kef hal aja, enggak sampai lunya. Kalau pakai kaifal hal itu harus alif lam. Domirnya dihilangkan tapi pakai alif lam. Kaifal hal. Kaifal hal bisa. Kaifal hal. Ya akhi kaifal hal. Bisa kayak gitu. Oke, paham? Ustaz. عندي سؤال. تفضل. سمعت بعض الناس يقول عن الخبر كيف حالك للرجال وكيف حالك للنساء. كيف حالك؟ كيف حالك للنساء وكيف حالك للرجال. لا ليس هكذا. يستخدم في عامية يمكن. ولكن هذا اللغة العامية. نعم. في اللغة العربية الفصيحة سيقول كيف حالك أو كيف حالك. أما إذا كان هناك الإنسان يقول كيف حالك هذا هو عامية. Amiyah itu bahasa pasarnya, bahasa pasar mereka. Syukran Ustaz. Nah, afwan. Hakaza. Oke, paham? Jadi kalau ingin dihilangkan domirnya, pakainya kaifal hal. Gimana? Itu kaifal hal. Fungsi al di dalam kalimat hal itu. Kaifal hal, fungsi alnya itu. Fungsi alnya itu ada di pelajaran nahwu. Nanti kita belajar setelah ini. Yang penting kita tahu pengucapannya dulu. Nakirah itu ya saya. Kaifal hal atau kaifa haluka atau kaifal hal. Jadi posisi alif lam itu pengganti dhamir di belakang karena kita tahu dhamirnya siapa gitu ya. Iya, betul. Oke. Cukup ya. Jadi di situ sapaan yang common yang paling sering dipakai itu sabahul khair, naharuka sair, masaul khair. Nanti saya akul fi awal, saya qultu fil awal, saya udah bilang tadi di awal itu al aham fi bidayatil lughat, fi bidayati ta'allumil lughah, yang paling utama dalam belajar bahasa Arab itu lisan kita, lisanuna arabiyyah au arabiyyah. Lisanuna al-arabiyyah. Yang pertama yang paling harus dipelajari itu lisan kita harus lisan Arab dulu. Kalau tidak Arab nanti akan terbata-bata. Kalian baca Quran pertama kali terbata-bata nggak? Kita sering membaca lancar nggak? Lancar. Oke, bacanya lancar. Okay. Bahasa Arab itu sama dengan Al-Quran. Oke, Al-Quran kan bahasa Arab. Jadi kalau kita sudah lancar bicara ngomong Al-Quran, berarti kita tinggal dibiasakan berbicaranya dengan bahasa Arab. Kayak tadi, kaifa sobahul khair, naharuka sa'idun, dibiasakan ngomong awidu lisanakum.
alsinatakum. Dibiasakan dulu mulutnya nih. Nanti setelah terbiasa, nanti kita baru belajar. Orang belajar nahu, ada yang belajar nahu, maaf, ada yang belajar nahu, tetapi ketika berbicara nggak terbiasa, jadi agak sulit juga ininya, perlu dibiasakan. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Tafadhol. Mau tanya ini. Misalnya untuk menyapa selamat malam, tapi langsung dilihatkan domirnya itu bagaimana? Langsung apa? Domirnya diperlihatkan. Ulangi apa? Domirnya diperlihat. Memang harus seperti itu. Diperjelas terus bagaimana pengucapannya? Yang mana? Yang lailatuka sa'idun, naharuka sa'idun. Ya, terus bahwa ala khair itu misalnya khairnya diganti nama orang katakanlah. Tusbihu ala khairin ya Muhammad, bisa? Bisa. Tapi khairinnya jangan dihilangkan. Misalnya tusbihu ala khairin ya akhi, bisa? Tusbihu ala khairin ya Muhammad. Oke. Tusbihu ala khairin ya zaujati atau ya zauji. Nanti kalau untuk perempuannya tusbihina, berubah nanti domirnya. Tusbihina ala khairin ya zaujati. Kayak gitu. Tapi jawabannya sama itu, Us. Apa? Jawabannya sama. Jawabannya sama. Akan tetap seperti. Kalau jawaban akan tetap seperti. Bisa ditambah juga. Tobat lailatuka ya zauji. Kayak gitu. Tobat lailatuka. Kayak gitu bisa ditambah. Tobat lailatuka ya akhi. Tusbihu ala khair. Oke. Nanti setelah ini saya akan tanyakan satu-satu. Subahul khair, naharuka sa'idun, masaul khair, lailatuka sa'idah, tusbihullah alhan wasa kaifa. Nanti kalian tinggal jawab dengan jawaban aja. Paham ya? Fahimna. Pahim tum? Fahimna. Ada pertanyaan? Silahkan yang mau bertanya. Ada waktu sekitar 2-3 menit lagi. Pak Ustadz, ini untuk materinya nanti bisa di-share ke seluruhnya? Tadi sudah, nanti dicek ya grupnya. Nanti dicek lagi grupnya. Sudah ada materi. Sudah saya share. Ada nggak? Ada Ustadz. Ada ya? Oke, semangat belajar bahasa Arab. Mudah ya, bahasa Arab insya Allah mudah. Kan ada di dalam ayat Al-Quran itu. Siapa yang hafal ayatnya? Walaqad yassarnal Qur'ana Lizikri Fahal min Mudzakir. Walaqad yassarnal Qur'an Lizikri Fahal min Zakir. Oke. Jadi kita sudah mudahkan. Bahkan bilang yassarna. Saya benar-benar kami mudahkan Quran itu untuk di lidzikri fahal min mudzakir. Jadi dari Al-Quran itu karena dengan bahasa Arab, ya bahasa Arab itu belajar insya Allah mudah. Bahkan selalu dimudahkan kalau kita niat. Oke? Tapi dengan ikut halakoh ini sebetulnya udah niat betul-betul ingin belajar bahasa Arab. Oke? PR sekarang cari 5 kosakata kata kerja. Nanti kirim di grup. Artinya apa? Bahasa Arabnya apa? Artinya apa? Oke? Atau kalau ketemu di internet SS aja. SS nanti kirim di grup. Kata kerja, 5 kata kerja. Atau jangan 5 deh, kebanyakan 3 kata kerja aja. 3 kata kerja, cari, nanti kirim di grup. Oke? Kata kerjanya madi wa mudhari, Ustaz. Madin wa mudhari ya. Madin wa mudhari. Maksudnya di chat grup ini Pak Ustaz? Ya, chat grup. Oke. Oke, Toib. Cukup sekian ya. Nanti kita lanjutkan besok. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Intan? Ada mau tanya? Chat grupnya kan yang bisa ngomong cuma admin. Oh, yang nanti saya buka chatnya ya. Iya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tusbihu ala khairin ya jamaah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ala khairin ya jamaah. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan.